marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Gimana kabarnya semua hari ini? Ada yang nggak masuk? Dua orang. Ini sejak hari ini atau sejak kemarin? Tadi udah tiket belum? Tahu juga kita hari ini akan melanjutkan materi KD 3 setelah kemarin kita membahas tentang KD 3.1 dan KD 2 tentang penjelajahan samudra, kemudian bagaimana kedatangan bangsa ke Nusantara. Kita hari ini akan membahas tentang KD 3 yaitu menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Mulai nanti dari masa Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Kemudian juga bagaimana pengaruhnya yang ada sampai masa kini. Dan yang poin 4.3 nanti kita akan menalar dampak politik, budaya, sosial, dan ekonomi dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa tadi, dan bagaimana pengaruhnya di kehidupan bangsa Indonesia masa kini, dan bagaimana nanti kita bisa menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah seperti itu. Ini adalah nanti apa yang akan kita bahas. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah membahas tentang latar belakang penjelajahan samudra, kemudian bagaimana bangsa Barat itu datang ke Nusantara. Kemarin kita lihat Portugis itu kan sampai di Nusantara pertama tahun berapa kira-kira, teman-teman? Kalau Portugis kemarin di buku catatan kalian datang ke Nusantara itu tahun berapa? 1511. Ya, antara 1511 sampai 1512 dengan dipimpin oleh Alfonso siapa? Kemudian disusul kedatangan bangsa yang kedua yaitu Spanyol yang sampai di Maluku tahun 1521. Yang sebelumnya itu mereka sudah sampai di Filipina yang dipimpin oleh Magellan. Namun karena Magellan meninggal di Filipina, ekspedisi Nusantara dilanjutkan oleh Sebastian Elcano yang sampai di Maluku itu di Tidore itu 1521. Nah, meloncat ke tahun-tahun selanjutnya, Belanda itu juga sampai ke Nusantara. Sampainya itu di Banten tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Nah, meskipun Cornelis de Houtman ini bisa sampai ke Nusantara, tapi tujuan bagaimana Belanda bisa menancapkan pengaruhnya itu awal-awalnya tidak bisa, gagal gitu. Karena bagaimana sikap para pedagang Belanda yang kurang baik, kurang bisa berinteraksi dengan masyarakat kita, sehingga bangsa Belanda tidak diterima dengan baik di Banten. Nah, rombongan dari Cornelis de Houtman ini kemudian berlanjut mengalihkan daerah dagangnya mereka ke Sumatera. Namun malah mereka juga mendapat perlawanan dari Malahayati hingga Cornelis de Houtman meninggal. Nah, setelah gagal ini, ekspedisi Belanda kemudian dilanjutkan oleh Jacob van Eyck 1598. Nah, dari Jacob van Eyck inilah kemudian Belanda mulai berhasil menancapkan pengaruhnya hingga pedagang-pedagang Belanda lain akhirnya berbondong-bondong datang ke Nusantara. Itu yang kedatangan Belanda. Nah, setelah Belanda nanti agak lama Inggris baru datang ke Nusantara, dipimpin oleh
Sir James Lancaster tahun 1602. Nah, di 1602 ini juga nanti berbarengan dengan didirikannya VOC atau Kongsi Dagang milik Hindia Belanda. Nah, ngomong-ngomong soal kedatangan bangsa-bangsa Barat, kita sering mendengar tentang isu kemudian narasi bahwa Indonesia itu dijajah selama 350 tahun. Kalian pernah mendengar nggak? Nah, pertanyaannya itu yang menjadi kontroversi, sejak atau mulai kapan kok bisa dihitung 350 tahun gitu? Kalau kita melihat tadi kedatangan Portugis itu lebih kalau 350 tahun. Demikian juga dengan Spanyol. Kemudian mungkin 350 tahun dilihat dari kedatangan Belanda. Namun kalau kita lihat kedatangan Belanda kan awal-awalnya juga mereka belum menjajah gitu. Jadi narasi ini sebenarnya masih menjadi kontroversi yang bisa disanggah dan menjadi isu yang masih dibahas sampai saat ini. Kemudian kalau kita lihat bagaimana VOC didirikan, mungkin itu bisa menjadi salah satu awal penjajahan di Nusantara gitu. Atau setidaknya setelah VOC bubar 1799 barulah Belanda benar-benar menjajah secara resmi di Nusantara. Nah, itu mungkin tidak sampai 350 tahun ketika hitungannya dari 1799. Kemudian yang masih rancu lagi sebelum 1900-an, kata Indonesia itu belum ada, bahwa negara ini belum terbentuk dan nasionalisme jadi masuknya ke dalam dampak apa ya? Tadi ada sosial, budaya, ekonomi, politik, bisa masuk ke sosial, juga bisa masuk ke budaya. Kalau budaya nanti juga termasuk bangunan peninggalan. Jadi selama penjajahan juga bangsa kita itu dikuras tenaganya, pikirannya untuk ya istilahnya memenuhi perintah dari Belanda untuk misal membangun rel, membangun pabrik, kemudian bekerja di perkebunan. Itu nanti menjadi salah satu dampak adanya penjajahan yang kebanyakan malah membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya kira-kira ini apa? Dampak apa? Pendidikan. Nah, bahwa kalau kita lihat pendidikan itu baru muncul setelah periode 1900-an, setelah adanya politik etis Van Deventer. Nah, sebenarnya politik etis itu sendiri tujuannya itu untuk menguntungkan Belanda, bagaimana mereka nanti mengajari bangsa Indonesia baca tulis hitung agar sedikit tahu lah, dan agar mereka bisa dimanfaatkan sebagai buruh-buruh atau tenaga murah di ya mungkin di pemerintahan atau di pabrik-pabrik gitu. Nah, namun dengan adanya politik etis ini malah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai awal bagaimana mereka untuk bisa memahami cara berpikir orang Barat, kemudian bagaimana mereka nanti bisa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Meskipun juga yang mendapat pendidikan ini tidak semua kalangan, hanya bangsawan, priayi, keturunan kerajaan, darah biru itu yang bisa mendapat pendidikan. Dan pendidikan kita juga dibedakan antara pendidikan bangsa Barat atau kemudian orang asing, dan kita pribumi ada sendiri gitu. Jenjangnya juga berbeda dengan pendidikan atau sekolah milik Belanda gitu. Lanjut lagi, nah kira-kira kalau ada kata-kata ini dampak apa, aspek apa? Politik. Kalau ada kata-kata bantu, bandeira, kareta, Budaya. benar. Kalau kita lihat ini di budaya, nanti kita dapat memperhatikan tentang dampak dari penjajahan. Nanti ada di bidang bahasa, bahwa Indonesia itu mendapat banyak sekali bahasa serapan dari bangsa-bangsa asing. Bahkan sebelum bangsa Barat datang ke sini, kita sudah dapat banyak bahasa serapan dari bahasa Arab gitu. Nah, setelah bangsa Barat datang,
kita dapat banyak bahasa serapan dari kalau ini kita nanti bahasa Portugis. Banco itu kalau kita lihat kalau Indonesianya itu bangku, bandera ya bendera, kalau kereta ya kereta. Nah kita lihat nanti juga ada bahasa serapan dari bahasa Inggris, kemudian nanti ada bahasa-bahasa Latin. Juga nanti sampai saat ini dampak dari budaya dalam hal ini bahasa itu masih bisa kita lihat dan kita rasakan, bahkan kita praktekkan dalam keseharian kita. Itu nanti sedikit yang akan kita bahas. Nah kalau ini termasuk dampak budaya juga di bidang kesenian, yaitu musik keroncong. Nah, kalau kita lihat itu keroncong itu dibawa oleh Portugis, musik asli Portugis. Jadi kalau ada saat ini banyak musik-musik keroncong, grup keroncong, itu awal mulanya berkembang pada masa Portugis itu, masa kolonial. Itu berkembang dan masih eksis sampai saat ini. Itu adalah beberapa hal yang nanti akan kita bahas. Nah, untuk metode pembelajaran pada pagi hari ini biar nanti dapat aktif semua dan berpartisipasi semua, akan kita bagi menjadi kelompok-kelompok, akan membahas 5 aspek. Kelompoknya nanti urut absen saja atau milih sendiri. Nanti ada pabrik, ada perkebunan, kita bisa masuk. Kemudian di gaya hidup ada, kemudian seni, terkait bahasa bisa balik dulu ke tempat duduknya masing-masing. Mungkin itu tadi materi yang kita bahas pada hari ini. Presentasi dan pembahasan selanjutnya nanti dilanjut di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya dari saya seperti itu. Apabila banyak kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.